boleh sambil dikeluarkan Pak pada yang punya. Pak, ini diperagakan Pak. Alah. Alah ni. Alah bagi kita. Kamu ada? Sama kadang. Bebas di bawah tu. Nah, boleh lihat Pak ya. Okey, sama-sama. Pertama, ambil dulu jamnya. Ada skor. Jenis tak? Okey, dah. Terus, lakukan kada dua. Jadi pasang Pak, lakukan kada dua berarti sebelah kanan ya. Ini lipat sini. Kiri. Nah, yang itu Pak, yang tanpa ujung. Nah, oke, putar lagi. Dan putar ke sini. Oke Pak, di situ kan ada ujungnya. Ujungnya kok dilalir ke dalam dia. Ujungnya, tadi ada ujung. Sudah sampai ke belakang. Sudah sampai ke belakang. Di bawah lu, cicil. Bisa ditolong je kawan Pak. Bisa ditolong je kawan mereka Pak. Oh itu. Bisa tolong Pak bisa jawab Pak. Bisa. Nggak bisa mending. Nah, aku baru pada lagi aku kabit pinggang Ustaz. Ikut yang salin. Ah, yes. Mau kabit pinggang Ustaz. Ada apa dah? Aku tu pinggang tu masih aja kan ikut. Maksudnya air. Sudah sampai semua di bawah. Bawah dulu. Tak usah pasang atas Pak. Nak nampak tu kan? Ulang. Nak nampak tu kaki. Tak usah pasang atas dulu, di bawah semua dulu. Boleh. Tapi Lah. Dah? InsyaAllah ingat. Yang ke dalam. Pak dah? Lah cukup pasang Pak.
tempat. Coba sampai di bawah semua nanti sama-sama sampai di bawah.
Waalaikumsalam. Terus yang kedua, baik, nanti kita ulang. Jadi ini Ibu, kita sekarang pada umumnya sudah pakai kendirong ya. Kendirong ini halanya wanita seperti jadi tadi bapak-bapak kan sudah dipastikan dia punya dua ya. Jadi nanti rute perjalanan untuk keberangkatan 20 Juli itu dari lewat Jeddah ke Madinah. Nah, kalau ada yang berangkat 27 atau 29 di sini, nanti menunggu informasi ya Bu ya. Nah, kalau kita samakan sekarang dari Jeddah kita ke Madinah, berarti nanti ibadah umroh kita dimulai dari Madinah. Jadi di Madinah nanti setelah berapa hari, setelah kita nanti masuk Raudhah, terus nanti akan ada manasik teknis pemberangkatan dari Madinah ke Mekah. Kurang lebih 6 jam perjalanan ya dengan bus. Ada juga yang pakai kereta dan menggunakan kecelakaan. Nah, pada saat kita sudah ditentukan hari ini kita berangkat, berarti paginya kita sudah bersiap untuk mandi ihram ya. Terus mandi ihram ini kita masih boleh pakai parfum, kita masih pakai bedak, rokok, semuanya wangi-wangi boleh ya, lipstick segala macam kita boleh. Nah biasanya kami pemirsa itu sering nanti untuk kenangan ya, kita foto bersama di bawah payung Nabawi, itu biasanya kita buat momen untuk pakai baju putih seperti ini. Tapi yang perlu kita ketahui, pakaian ibadah umroh kita yang perempuan juga ada yang dapat baju putih dari Samira ya Bu ya. Kalau jumlahnya sama seperti ini. Nah, yang perlu kita ingat baju itu mungkin agak sedikit transparan ya. Jadi tolong pastikan ibu sudah pakai kain celana seperti ini. Jangan legging Bu, karena kalau legging pada saat kita agak sedikit mengangkat, ya kan kita tidak pakai jadi membuat jantung bapak-bapak jadi berdebar, lagi yang bawa ke sana. Jadi usahakan celananya celana longgar katun untuk haji ya, haji biasa seperti ini. Belilah yang pakai yang warna putih boleh, ya ada bebas. Terus jilbab kita untuk jilbab dari Samira sudah disediakan. Tapi harus diingat punya ciput kita ini lengkap. Kalau mau dibuka apa dia? Karena harus seperti ikonan. Ikonan cocoknya dari Madinah. Rambut tidak boleh. Kan pakai ihram tuh. Jam perjalanan. Wanita sama. Dan pada saatnya nanti kita tidak boleh buka jilbab. Jadi tolong semuanya belilah siput ini. Kalau sama dalam mata kita tidak melakukan masker oleh mana. Mohon maaf kalau bantunya capek kalau mana tetap kita jaga. Ini adalah salah satu pantangan larangan bagi jemaah wanita. Ya, siputnya harus beli minimal pasang boleh. Terus masker tangan. Karena ibadah umroh kita ini pergelangan tangan adalah aurat. Jadi saya sarankan ibu-ibu memakai masker tangan yang halus yang dari siku sampai ke pergelangan. Ini saja. Ini boleh kelihatan. Ya beberapa ustaz menyampaikan kalau ini kelihatan wajib ini harus kelihatan. Tapi pergelangan punggungnya boleh. Asal jangan sampai ya boleh ya, tapi jangan tutup semua ya, boleh seperti itu ya Bu. Jadi tolong diingat kita nggak perlu yang pakai panjang untuk itu enggak ribet lagi itu pada saat Bismillahirrahmanirrahim.
beda lagi. Di sana kita akan sholat sunnah 2 rakaat ya sebagai mulai berihramnya di sana, mulai berniatnya di sana. Pada saat setelah sholat dan sudah melafazkan labbaik Allah penguatan, kan kita sudah berniat. Nah disitulah larangan tadi berlaku jabatan gitu ya. Terus nanti tidak boleh ngomong sesumbar bergurau, tapi ternyata membuat kawan atau pasangan saling hati. Ya, mungkin nanti bapak-bapak sama ibu-ibu yang mau pasangan boleh bisa aja. Mungkin bapak-bapak sama bapak-bapak di sana. Supaya itu nanti bercanda kawannya ke bawah. Jadi berkurang lagi. Ya, nah kaos kaki juga bapak ibu kita wajib pakai kaos kaki. Nanti kaki di sana nggak ada jemaah-jemaah dari negara lain, kita tidak ambil patokan itu karena selama ini berdasarkan ajaran yang kita pelajari juga ya dari saudara kita itu wanita harus pakai kaos kaki. Nah kaos kaki ini juga dari hotel ke masjid pakai sepatu boleh, pakai sandal boleh, silahkan tinggal disediain. Tapi kalau udah masuk ke masjidnya nanti tentu harus dibuka, minta kaos kaki. Jangan sampai kaos kaki ini terlalu licin. Ya, saya sarankan bolehlah sepatu tawaf, karena ada anti-slipnya ya Bu ya. Ada sepatu tawaf yang berdiri itu ya Bu, jadi lebih di samping menghangat kaki kita. Karena nanti di pelataran atau di depan Ka'bah itu ya marmernya bagus sekali, dingin, sangat dingin. Bisa jadi itu juga ada nanti yang mati. Jadi lebih baik pakai kaos kaki ditambah sepatu tawaf gitu. Nah, perlu diingat kembali kita nanti sampai di Mekah kan sudah pakai ihram, Bu, sudah masuk kamar. Setelah makan kan masuk kamar dulu, istirahat sebentar, taruh barang-barang tas kecil kita di kamar masing-masing. Tapi perlu ibu ingat, kita tidak boleh buka karena dalam keadaan berihram. Duduklah, kalau mau ke toilet aja dengan pakai jilbab, tapi jangan sampai celana atau bajunya kena gitu ya Bu ya, hati-hati. Kalau nanti siap-siap 15 menit lagi kita turun kata mutawif, ambil wudhu sempurna, masing-masing kasih tanda siapa yang duluan. Karena biasanya di kamar itu sekamar berempat, kasih waktu 10 menit masing-masing. Itu tidak boleh buka jilbab, tidak boleh buka kaos kaki di luar di kamar, tapi masuklah dulu ke kamar mandi itu, buka di situ pelan-pelan. Yang cipunnya jangan dibuka, tinggal dibuka telinga saja. Ya Bu ya, ambil wudhu secara sempurna. Terus kalau bisa jangan pegang sabun lagi di dalam kamar mandi, itu yang harus diingat. Karena sabun itu sudah termasuk larangan. Jadi cuci tangan boleh, tapi tidak menyentuh sabun, sampo atau apapun di kamar mandi. Buka lala rambut pelan-pelan, jilbabnya nanti pasang lagi, tertib lagi, udah pakai kaos kaki, masuk keluar dari kamar mandi gantian. Jadi ibu harus sama-sama kompak di kamar, saling mengingatkan. Insya Allah kamar yang akan ibu tempati nanti sudah ada pasangannya masing-masing. Insya Allah semua dari kita sudah akan mencocokkan. Ada yang muda, ada yang lansia. Jadi saling membantu nanti, gitu ya. Kecuali kalau keluarga itu sudah otomatis bergabung gitu. Ya, itu yang sangat diingat dan niatkan. Kalau kami biasanya mengingatkan kalau sudah wudhu itu kita doa. Ya, kalau seandainya sudah berwudhu itu doanya apa Bu? Ada yang tahu? Ya Allah, jadikan kentutku sebagai sendawaku, ya kan? Apalagi? Ada yang ingat nggak? Nah itu biasanya mancur juga tuh Bu. Jadikan kentutku sebagai sendawaku, terus pipisku sebagai keringatku, dan makanan yang aku makan menjadi tenagaku. Jadi insya Allah nggak kentut. Karena ingat pada saat tawaf tadi wajib berwudu. Kalau ada yang batal harus keluar dulu dari rombongan tawaf, ambil wudhu lagi, lakukan lagi. Jadi kita yang harus mawas diri supaya kita nggak ditinggalin sama
teman kita atau rombongan. Terus sebaiknya punya ini Bu, spray ya, botol itu ya, tujuannya nanti kalau kita batal wudhu, kita bisa ambil wudhu nanti di pinggiran situ kita sudah sediain air zam-zam ya. Jadi kalau kita nanti mungkin batal, langsung aja ambil wudhu di pinggir itu, cepat-cepat saja ambil wudhu seperti biasa, ditampung airnya di sini, dibasahkan. Terus yang kalau tangan tinggal ditepuk aja, dimasukin aja, ditepuk-tepuk 3 kali kanan ya. Terus kalau yang untuk kepala juga diambil sedikit, ditepuk saja. Nanti yang punah nggak usah, karena ini sunnah. Langsung ke kaki juga, karena kita di wilayah umum banyak laki-laki, itu kan nggak sah kita buka aurat. Jadi boleh, karena kita sudah melakukan wudhu sempurna di kamar tadinya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diniatkan tidak ada yang batal pada saat tawaf. Tapi pada saat sa'i boleh Bu, kalau kentut ya udah kita tetap aja boleh sa'i 7 kali itu gitu. Nggak ada masalah, nggak ada yang batal gitu ya, hanya di saat kita bertawaf. Cukup Bu? Iya Bu? Iya, kalau kita ada 10 hari perjalanan ini sebaiknya minimal 6 atau 7 pasang Bu. Karena setiap kita ganti baju, ganti dress code, sebaiknya baju apanya baru. Iya, minimal sehari 2 hari sekali kita ganti. Karena bagaimanapun karpet di sana memang bagus Bu, bagus. Cuma kita ini nanti hitam Bu. Karena ada juga kadarullah dari negara Bangladesh, Pakistan, masak mereka berbeda, jadi memang kurang bersih ya. Mereka kadang nyeker aja dari luar langsung masuk ke masjid ya. Jadi kita aja yang berjaga tetap pakai kaos kaki, dan nanti semua jemaah kita kasih sajadah. Jadi aman juga ya pada saat kita sujud nantinya. Sediakan juga nanti manset apa namanya, masker ya, buat jaga-jaga juga nanti di bandara atau di pesawat. Air botol mineral, botol air saya sarankan untuk dibawa minimal yang 1 liter. Karena nanti kalau kita di pesawat kan nggak mungkin meminta 1 kali berapa menit kita haus, jadi di stok aja ya, dikosongin. Nanti pas masuk Israel sampai di dalam pesawat pas makan kita minta tambahin ini air buat kita stok. Sampai di Mekah dan Madinah, ibu-ibu wajib ambil air zam-zam, selalu masukin ke dalam botol yang 1 liter itu. Nanti boleh disimpan di kamar hotel. Jadi setiap minum air zam-zam aja yang diminum, karena yang di dalam kamar hotel itu air mineral biasa ya. Biasanya kalau kita masuk datang dari Padang ini langsung ke Madinah, nanti di hotelnya langsung dibagikan 5 liter air zam-zam di kamar itu. 1 kamar berempat, silakan dinikmati. Itu sebagai welcome drinknya Samira gitu ya. Cukup jelas Bu? Kembali saya ingatkan juga hafalannya untuk sholatnya, perbanyak nanti sholat taubat, sholat hajat apapun ibu bisa perbanyak dari sekarang, boleh ditambah lagi ininya. Jadi jangan ada waktu yang terbuang tersisa di sana. Di samping itinerary perjalanan, jadwal perjalanan dari Samiranya nanti akan kita share berdasarkan tanggal keberangkatan. Selain padat juga kegiatannya, namun Bapak Ibu juga akan menyiapkan waktu-waktu di mana akan berangkat tahajudnya, mungkin pinginnya sendiri atau hanya sekamar saja gitu ya, tidak rombongan, itu nanti diserahkan saja. Namun di setiap kegiatan kami minta semua jemaah ikut serta dalam rombongan city tournya, karena ini ilmu juga untuk Bapak Ibu gitu. Sudah Bu? Ada lagi? Apa? Apanya? Di bawah 100 mili aja. Karena kalau di sini masih kita kosongkan ya, kayak kita maunya air zam-zam yang masuk ke dalam pori-pori tubuh kita ya kan. Terus kalau nanti kita ingatkan juga ibu-ibu gak perlu bawa mukena banyak-banyak ya Bu ya, karena gamis kita dengan jilbab yang panjang, pokoknya sudah pakai manset dan kaos kaki, itu sudah sah sholat kita nantinya di sana ya. Itu yang sangat jangan sampai membuat ribet, bawa barang-barang juga pada saat nanti koper diserahkan, koper besar, koper kecil, tas cincin itu
tolong nanti satu setel baju disiapkan ya. Satu setel baju ini adalah baju gamis biasa, boleh warna hitam boleh. Karena pada saat kita sampai di hotel nanti, seandainya koper belum sampai di kamar kita sudah bisa mandi, ya kan, kita berganti baju karena baju biru, batik biru itu nanti akan dipakai lagi, bisa diangin-anginkan dulu. Nah, ibu sudah bisa langsung ganti. Jadi tolong nanti di tas jinjing ini ya Bu ya, siapkan satu setel baju gamis lengkap dengan celananya, celana dalamnya, beranya, jilbabnya, mansernya, ciput ninjanya, nah pokoknya lengkap di situ satu. Dan kalau ada ibu-ibu yang punya jadwal haid ya, kalau sebisanya di 1 minggu menjelang keberangkatan nih, kayak yang berangkat tanggal 20 harus besok sudah mulai minum obatnya sampai nanti ke pulang. Untuk jadwalnya nanti biasanya kita set juga masing-masing ya, waktu-waktunya harus sama ya. Terus ada lagi? Kalau baju itu kita hitung aja, baju kita biar ibadah umroh 2 kali. Baju putihnya 1 sudah ada dari Samira insya Allah. Terus 1 lagi kita siapkan aja, 1 setel lagi baju putih. Selebihnya boleh baju warna hitam 3 setel, terus warna-warna coklat atau apa ya, itu nggak ada masalah. Ini biasanya sekitar 10 setel aja sudah, karena kita nggak nyuci-nyuci di sana, kita mau ibadah ya Bu ya. Jadi seininya saja gitu, sebanyak yang kita memang setiap hari itu, kecuali kalau ada waktu senggang. Tapi di sana memang kita sekamar berempat, nanti jemurannya juga nggak cukup kan, boleh bawa hanger 3 biji untuk jemur, mungkin underwear-nya aja, pakaian dalamnya aja yang dicuci kali ya gitu. Kotak boleh juga dibawa 1 kotak yang kecil untuk taruh, misalnya sampan nggak kelebihan tuh kuenya, boleh dimasukin ke dalam kotak. Kalau itu tidak merepotkan ya, boleh ditaruh di tas bagasi. Nanti karena pemberangkatan ini ada tanggal 20, 27, 29 akan ada grup masing-masing. Dan di tanggal 20 ini juga ada 2 bis ya, nanti dari busnya Pak Budi akan kita buatkan WA grupnya. Dari grupnya busnya Rina Utara juga mungkin sudah ada grupnya ya. Jadi tidak apa-apa. Mana Rina? Di luar ya? Bukan, Rina Octavia. Nah, nanti El kalau kasih tahu Bunda masuk juga ke situ untuk sama-sama membantu ya, masuk juga Bunda gitu. Ada lagi ibu-ibu sayang? Ya Bu? Boleh. Nah, asal enggak ya anak. Ya, hati-hati ke masjid, jangan sendiri-sendiri, ke toilet jangan sendiri, ibu-ibu, atau belanja juga jangan sendiri-sendiri. Insya Allah tur leader kita ini akan menemani, walaupun Pak Budi insya Allah punya langganan juga di sana Bu, gitu. Jadi jangan kita berangkat sendiri, gitu. Beresiko juga buat ibu-ibu gitu di sana. Ya. Ada lagi? Ya, Cik? Boleh berbedak boleh, berlisti boleh, pakai parfum boleh. Nanti setelah di Bir Ali kan kita sholat sunnah 2 rakaat terus langsung lafazkan niat kan, umrohnya kan. Nah di situ sudah tidak, tapi yang tertinggal itu sudah tidak perlu pulang belok gitu kan itu tadi. Nah punya kaki asal pulangnya ya Mak. Sebaiknya dibagi-bagi aja Mak, 100. Nah nanti kalau yang masuk angin pakai ini tadi, kalau niatnya itu sebagai obat, insya Allah. Makanya pada saat kita berihram itu Bu, memang yang ampuh itu doa, zikir ya kan Bu, benar-benar hanya Allah aja yang kita mintakan pertolongannya. Kalau bisa itu kita tidak pakai mengganggu umroh kita tadi ya, keabsahannya, kehalalnya. Sudah Ibu? Sudah capek? Mau pulang? Ya Bu? Oh iya. Baik, itu memang kita sarankan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan membawa obatan, apalagi yang memang punya riwayat kesehatan tertentu ya Bu ya. Silakan dibawa obat-obatannya yang sudah sesuai dengan
rekomendasi dari dokter langsungnya ya. Dan termasuk ibu-ibu juga boleh menyiapkan obat-obatannya secara pribadi. Meskipun dari kami, Samira juga menyediakan obat. Tapi tentu kalau satu bus itu 30-an juga nggak akan tercover semua ya. Paling nanti kita kasih obat demamnya, obat batuknya pun takarannya terbatas ya. Jadi silakan dibawa obat-obatannya juga. Ya, obat-obat minyak tadi asal rapi. Terus ininya 100 ml, nanti taruh di koper, yang untuk di tas coba mama bawa juga sebagian ya. Siap Bu, boleh kita pulang? Hari ini ada berapa orang yang mau suntik vaksin yang belum? Ya, siapa lagi? Suntik vaksin? Belum? Ya, siapa lagi? Rina ada? Ya, saat ini kami sudah hubungi pihak vaksin di klinik WD Klinik di Jalan Veteran. Silakan jam 2 ini ibu-ibu boleh langsung atau bapak juga kalau ada. Kita sudah laporkan tadi kurang lebih 10 orang yang saya daftarkan. Jadi nanti tinggal dilaporkan, ini dari Samira. Ya, hari ini kalau untuk berangkat tanggal 20 ini udah terlambat juga nih sebenarnya. Ada berapa orang? 4 ya tadi ya. Ibu Bunda juga belum ya? Nanti ya. Oke, sip. Siap? Oke kalau begitu. Jadi yang untuk busnya Pak Budi yang tanggal 20 kami tunggu kehadirannya besok. Kita ada sedikit lagi materi yang akan kami sampaikan. Ini khusus busnya Pak Budi di keberangkatan 20 Juli. Namun kalau ada teman-teman atau jemaah yang lain mau bergabung boleh. Silakan hadir besok pagi di kantor cabang jam 9:30 pagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Ya, sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah ibu-ibu. Sehat selalu ya. Bunda, Bun. Cek. Sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu yang punya kelapangan waktu besok, mohon kondisikan kita kumpul lagi untuk manasik di kantor cabang jam 9.30. Yang akan kita manasikkan adalah hati kita lagi, ya, supaya lebih siap, lebih tenang, ya. Dan mungkin ada sunat-sunat yang masih ragu, besok kita bahas tuntas. Ya, kita doakan semoga perjalanan kita ini diridhoi Allah dan mendapatkan kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu, dan bagi yang ada antar koper kita tunggu di kantor hari ini. Ya, kita langsung ke kantor hari ini. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,